Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawajid ta'allum wa ta'lim wa ifada wa istifadah wa nahwa wa intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para pemuda milenial ini panggilannya ya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita pada malam hari ini, malam Minggu, bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, dan kita bersyukur kita bisa hadir di majelis ilmu di taman-taman surga. Bukan hadir di tempat-tempat yang bisa menghasilkan dosa, tapi justru kita hadir di tempat-tempat yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Saya yakin saya pun bersama kalian dosanya banyak, ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, yang akan kita bahas pada obrolan kali ini, pada malam hari ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah. Kalau kita dengar ruqyah, kadang itu yang muncul di benak kita itu yang serem-serem gitu ya, yang kesurupan, kemudian kayak orang gila gitu ya. Tapi kita berharap ya, wajah-wajah yang hadir di sini sih bukan wajah-wajah yang seperti itu, tapi justru ingin apa? Mencari sesuatu yang membahagiakan dan mencari sesuatu yang menenangkan hatinya. Karena kata lima jemaah sekalian, ruqyah ini definisi dan artinya itu memang adalah bacaan atau doa-doa yang sudah diajarkan oleh syariat kita, yang mana dengan itu nantinya kita ini bisa bahagia, tenang, kemudian anti galau begitu. Jadi kalau muda-mudi kalau suka galau itu sudah ciri-ciri ada gangguan. Ya. Galaunya macam-macam, entah itu galau gara-gara cinta, mikirin anaknya orang gitu. Padahal dia gak mikirin dia gitu loh. Itu yang bikin kita itu galau. Dan kalau orang terkena gangguan itu, khususnya yang non medis ini, biasanya ruqyah ini gangguannya ranahnya non medis ya. Lebih sulit ketika masuk ke rumah sakit, check up di laboratorium, semuanya normal, tapi dirinya merasa tidak normal. Nah, akhirnya menjadi paranormal dan abnormal. Nah, ini yang menjadi masalah bagi anak-anak muda. Anak muda ini ya penting untuk kita benahi. Apalagi kita di masa-masa produktif. Kalau masa-masa produktif kita lebih banyak ngelamun, bengong ya. Mikir itu sehat, tapi kalau kepikiran itu bikin sakit. Aman mikir, fikir, zikir jadi ulul albab. Tapi kalau kepikiran aja, ada anak cantik kepikiran, anak ganteng kepikiran, tapi nggak action gitu, kepikiran aja. Ini pemuda-pemuda yang kurang produktif ya. Atau memiliki target yang mungkin dia canangkan di 2019, entah itu ganti status atau ganti apa gitu ya, ternyata tidak terpenuhi. Akhirnya dia kepikiran, terus galau, ujung-ujungnya stres, akhirnya kuliahnya pindah semester depan ke Mendut gitu. Alhamdulillah min dzalik. Saya sebagai dosen, kalau sudah ada mahasiswa NSP itu langsung waktu itu saya ruqyah saja. Masa sih agama Islam ya, mata kuliah agama Islam itu kok sampai NSP gitu. Ujian gak lulus, naik semester percobaan, jadi dikumpul aja, ruqyah semuanya, masal ya. Ternyata ngefek, betul berarti ya. Gangguan ini ya.
Jadi saya harap di sini para pemuda, khususnya muslim milenial ini terhindar dari hal-hal yang tidak penting, ya. Terhindar dari hal-hal yang menghambat produktivitas kita untuk berkarya, untuk menambah ilmu, untuk belajar, untuk semuanya. Makanya dari itu ruqyah, yang mana ruqyah ini bagian dari doa, atau kalau diartikan mantra itu oke, tapi kalau ruqyah syariah bukan sembarang mantra, tapi apa? Mantra, zikir, doa-doa yang sudah diajarkan Nabi, baik itu dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu bisa menjadi penenang hati kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an itu untuk apa? Untuk kesembuhan. Jadi kesembuhan itu bisa jadi penyakitnya penyakit hati, bisa jadi penyakitnya fisik, bisa. Makanya kalau orang itu yakin dengan mukjizat Al-Quran ini, sangat banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan izin Allah dengan ruqyah syariah ini. Baca doa, kalau di sini ada apa ya? One day one juice ya. Odot. Pak, saya terlalu banyak Pak kalau one day one juice. Terus sampai ikut program apa? Saya ikut program modal. Nah, modal itu mengaji one day one lembar. Silakan bikin lah, kalau nggak kuat one day one juice, modal dan juga nggak apa-apa gitu. Nah, galau itu kalau nggak menghatamkan one day one juice atau sehari selembar gitu. Gimana mula kok kepikiran dengan wah modal dengan itu? Kenapa kok modal? Ya karena belum modal gitu. Nah ini kota liman, ini seharusnya galau itu ke sana gitu ya. Kepikiran, sedih itu semua ada pahalanya kalau benar. Jadi semua hidup kita kalau dikatakan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bukan omong kosong. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah, itu bukan omong kosong itu. Kadang orang berpikir, oh ibadah itu kan sholat, zakat, sedekah, mau sedekah ini kepikiran, mau sholat terus laporan banyak, tugas banyak, numpuk, gak selesai-selesai dan seterusnya. Tapi kita harus ingat, setiap sifat kita, setiap keinginan kita, baik itu senang, sedih, marah, ya, cemas dan setelahnya itu bisa juga bernilai ibadah kalau kita bisa memilihnya dengan baik. Marah boleh dapat ibadah, bisa jadi ibadah kalau marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena ada hak Allah yang dicederai, silakan marah. Sedih juga bisa menjadi pahala. Kenapa Mbak kok sedih? Sedih nih, besok mau ke kampus, hijab saya pada dicuci semua belum kering lagi. Terus aku masa pakai yang minimalis itu, yang pakai tutorial, aku kan malu gitu. Ya, jilbabnya pakai tutorial biasanya nggak syar'i Mbak ya. Cuman jangan pakai yang tutorial yang bulat-bulat ke sini 2, 3, terus itu mati. Ya, ketegak itu guru itu. Nah, itu sedihnya dapat pahala gitu loh. Terus mungkin cemas gitu. Kenapa Mbak kok cemas? Ini nih ditembakin cowok mulu dari kemarin, sudah 3 kali saya nolak. Atau nih ikhwan-ikhwannya, pemuda-pemudanya itu cemas karena terlalu ganteng kayak Nabi Yusuf tuh. Ya, sampai di penjara. Alhamdulillah kita bebas di sini. Jadi nggak terlalu ganteng kayaknya. Jadi kalau terima aja sekalian, cemasnya kenapa? Karena takut tergoda dengan godaan-godaan yang ada di sekitarnya ini. Maka hukumnya wajib loh kalau kita ini takut akan masuk terjerumus dalam perzinaan. Menikah itu wajib hukumnya, bukan sunnah lagi. Jadi yang pada posisi seperti itu, proposal cepat diajukan. Baik itu 1 orang, 2 orang, proposalnya kemana saja diajukan. Pokoknya jangan salah alamat itu proposalnya. Jadi Bapak terima aja sekalian, para milenial muslim yang saya banggakan, salah satu ciri orang terkena gangguan non medis itu ya adalah
ketidakwajaran dalam kesehariannya, dalam sifat-sifatnya. Misalkan ya, emosi, marah itu wajar, tapi nggak sering-sering gitu. Suatu kesenggol, lalu baca tak? Gitu. Biasanya duwe kajian Pontokusumo itu. Karena merasa berat, dirinya kebal gitu. Oh, kesenggol dikit, baca gitu. Ya. Kemudian berlebihan dalam sifat kecemasan tadi, gelisah, galau itu berlebihan. Itu berarti nggak normal. Saya pernah dikonsultasikan seorang pemuda itu, dia bilang, saya ini makan nggak enak Pak Ustaz, ini nggak enak. Kenapa sampean kok nggak enak semua? Ternyata urusan cinta. Saya itu kan lagi menjalin hubungan, rencananya menikah. Terus dia itu sering terima SMS dari cowok lain gitu. Saya itu merasa cemburu gitu. Cemburu itu dapat pahala kalau yang sampean cemburu itu adalah anak perempuannya, istrinya, atau mahramnya lah. Terus saya tanya, kenapa sampean cemburu dan atas dasar apa sampean cemburu itu? Sudah dilamar? Belum. Istri? Belum, bukan gitu. Anak perempuan? Malah bukan gitu. Kemudian atas dasar apa mikirin dia, nyemburuin dia? Kalau lamar aja belum, ikatan gak jelas gitu ya. Antar jemput mungkin gojek gratis, gak bayar gitu. Allah, itu galau yang rugi dan merugikan diri sendiri. Plus dosa gitu loh. Ya Allah, jangan sampai seperti itu ya. Sudahlah, anaknya orang itu sudah dipikirin sama orang tuanya. Gak usah sampean mikirin juga, apalagi gak ngasih solusi gitu. Kemudian berlebihan juga dalam rasa takut, dikit-dikit takut gitu. Mau kejedeng aja takut gitu. Ya, ke kamar mandi belakang kos-kosan itu takut gitu. Kenapa? Ngeri, ada putih-putih gitu. Apa? Itu loh mau kena saya, tak jemur di sana gitu. Padahal mau kena gitu. Ya. Jadi begitu Fatal Iman. Rasa takut yang berlebihan, was-was yang berlebihan. Kemudian apa? Kalau mimpi itu ya nggak pernah enak gitu. Ketabrak busway, ketabrak lion air gitu. Allah, mimpinya gak enak-enak, kecopot tulung ya. Terus kecopot tikus, ternyata beneran. Belum cuci kaki tidur, dikereketi sama tikus. Ya ini mimpi buruk Pak Ustadz katanya. Itu juga, atau tidurnya merasa ketindihan gitu. Ya ketindihan, tau ketindihannya. Ketindihan itu merasa ada yang nunggangi gitu ya. Wah akhirnya teman, waduh berat ya. Tapi dilihat dulu, takut teman kosnya yang tinggi. Kalau ini gak ada siapa-siapa kok sekamar sendirian, terus merasa ketindihan, itu juga gangguan nih Pak. Jadi orang kesurupan itu tidak harus pas kayak orang gila yang di YouTube itu. Apa lihat kesurupan, wah seru-seru ya. Wah kalau ada rukyah nggak ada kesurupan kurang seru kayaknya. Akhirnya dibuat kesurupan, wah gitu. Akhirnya ratingnya naik gitu. Kalau kita alhamdulillah kita ikut aliran yang rukyah syariah tanpa kesurupan. Justru kalau kita ngerukyah kok kesurupan, gagal berukyahnya gitu loh. Berarti dia ini kurang mahir, kurang bisa mengkondisikan psikologisnya pasien. Makanya Bapak Lima jemaah sekalian, para pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang memang dia ingin produktif, jangan sampai itu kita itu memberikan peluang masuknya para jin atau siapapun ya, yang tergolong dalam kelompokan setan-setan milenial mungkin, jangan sampai diberi celah untuk masuk. Ya. Celah masuk itu ada kebanyakan bengong gitu, masuk itu kebanyakan hal-hal yang sifatnya mubah itu apa? Boleh, tapi berlebihan. Contohnya apa? Main domino semalam, dia mulai mending. Main poker itu hataman semalam. Atau nonton Korea itu film Korea sampai gak sholat subuh. Nah ini hati-hati. Itu sudah menjadi celahnya terbuka. Jadi kalau keganggu masuk, ya itu tidak harus pas kayak orang gila. Berat kalau sholat berat. Kalau takbir mau takbir sholat bisa sampai 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang lagi. Ya. Kemudian sering lupa rakaat sholatnya itu 2 apa 3 ya? 2 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Padahal sholat subuh tuh 3 apa 4 ya? Berulat itu ya. Apalagi suka dihantui hal-hal yang tidak perlu ditakuti. Ini biasanya begitu.
Jadi cemas berlebihan, hal-hal yang tidak wajar berlebihan itu gangguan itu. Salah satu ciri-ciri orang yang terkena gangguan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi setan itu untuk masuk dalam tubuh kita itu dan berjalan seperti berjalannya darah. Daya jadi majradam. Jadi para setan ini, apalagi dari golongan jin itu, diberikan kemudahan itu kalau kita tidak pernah membentengi diri kita. Nah, hati-hati. Membentengi diri itu makanya perlu dengan apa? Dengan ketaatan, dengan zikir, dengan doa yang sudah diajarkan Nabi. Sampai mau masuk WC saja ada doanya gitu. Jadi jangan sampai para muslim milenial ini masuk WC-nya itu sudah baca doa, dek jeruk rokokan gitu. Allah suwini rokokan balbul. Mlebu, metu, keluar masuknya cuma bilang lego. Ini gak mencerminkan muslim milenial plus ini, ya. Gak jelas ini identitas dirinya ini apa gitu. Nah Pak, ini WC-nya ini ada karpetnya Pak, masa ada setannya di situ Pak? Jin. Loh, ini loh bahkan doanya gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari khubuthi wal khaba'ith, diartikan kotoran. Ini kan bersih Pak, berarti nggak ada loh. Jadi jangan diartikan kotoran loh. Kalau memang itu tempatnya bersih, bahkan ada karpetnya, bahkan ada rak bukunya pinggirnya itu, biar bisa hataman buku di situ sambil BAB misalnya ya. Itu diartikan khubsu wal khaba'ith itu adalah setan laki-laki dan setan perempuan gitu loh. Dan ketika itu kita langgar, kita tidak mengindahkan, akhirnya masuk dalam diri kita. Jadi apalagi ini yang jinnya ini suka sama kita, datang dalam bentuk mimpi. Jadi para pemuda-pemudi jangan bangga kalau mimpinya itu mimpi artis gitu. Apalagi sering mandi basah pasti ya, mimpi basah gitu. Jangan bangga semalam saya ketemu sama titik-titik, besok tak targetkan ketemu sama itu loh, ya. Tak tulis namanya di tangan, terus tak bikin bantal, tak sebut 3 kali, ya. Terus akhirnya sering keramas, sampo jatahnya sebulan bisa habis 2 minggu, ya. Jangan bangga itu menunjukkan diri kita lemah bentengnya. Itu tujuan gangguan itu. Mimpi sama orang itu kan setan semua yang datang. Ya. Kalau mimpi Rasulullah sampean, tidak mungkin setan bisa merubah dirinya seperti Rasul. Tapi kalau artis-artis korengan apa itu yang kamu ngomongnya juga paham cancing, gitu. Nah, datang, wah sampean bangga. Atau sampean, wah semalam digoyang gergaji, meneh moga-moga digoyang itik. Terus ini apa? Waduh, meneh goyang ngebor. Aman, wah gak ngebor, Pak ngebor sampai maku, Pak. Hati-hati, itu juga ciri-ciri orang gangguan. Jadi ya, gangguan itu bisa karena jin itu suka sama kita. Itu betul ya. Atau ada memang kiriman, tapi jangan apa kalau odon ya, dikit-dikit saya kayaknya kena sihir deh. Padahal gak ada yang peduli sama kamu. GR banget gitu. Kayaknya saya ini pesaing saya banyak ini. Ya. Saya dikit-dikit disihir deh. Gitu. Jangan terlalu sudon. Memang bisa. Atau mungkin Anda itu melanggar aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Gitu. Lewat di tempat situ atau masuk ke tempat-tempat yang memang di situ hobinya setan ngumpul di situ, sampai masuk di situ cakruan bareng di situ, akhirnya masuk, ya. Atau kurang ajar sama mereka. Kenapa di Islam itu tidak boleh kencing sembarangan gitu ya? Akhirnya ini karena camping, biasanya arek nom-nom tuh bilang gini, "Bah, kulon bah," maksudnya ya kencing. Itu masalahnya bukan masalah kulon bah, enggak. Bisa jadi waktu kencing itu rumahnya jin yang kamu kencing itu. Kalau rumahnya semut paling mati gitu aja, ya kan? Atau rumahnya ular paling dia takut gitu. Ular apa ya? Gitu kan? Ya. Luar biasa semburannya itu anget katanya. Nah kalau ini rumah jin masalah sampean, masalah. Kenapa? Urusannya jin itu juga bisa pendendam seperti kita, punya syariat juga. Gitu. Ketika dia nggak terima, langsung Anda gara-gara kencingin rumahnya itu, ya,
maka dia ganggu Anda. Pernah dengar nggak? Katanya anak orang tua dulu, nak, ojo nyiram air panas deh, peceren. Pernah dengar? Nah, kalau nggak pernah dengar sekarang dengerin ya. Katanya gitu, jangan nyiram air panas deh, peceren, nah, yo. Akhirnya disiram. Peceren itu tempat favoritnya jin ngumpul, siram, wah kepanasan, dia terganggu, sampai urusan. Itu loh. Atau sampai memang punya ajian-ajian yang mengundang itu. Jadi kalau ruqyah syariah itu kan tadi mantranya itu ada yang diajarkan ya. Sampai hafal semua kok. Antum nih. Kalian semua insya Allah hafal. Apa saja? Al-Fatihah, An-Nas, Qul Huwallahu itu favorit banget tuh kalau sholat tarawih itu jadi andalan banget. Ya, jadi imam-imam itu anak-anak tanya, sering baca Qul Huwallahu, Al-Ikhlas, kenapa? Ikhlas ya? Iya, makmum ikhlas, imam ikhlas, dan cepat sekali, pendek. Qul Huwallahu, Qul Nas, Qul Falaq, kemudian apa? Ayat Kafirun, ayat Kursi. Wah, itu sudah andalannya. Cuman masalahnya kadang nggak yakin gitu. Ngeruqyah diri sendiri nggak yakin juga. Ngeruqyah temennya salah-salah sama jinnya diingetin, mas konco dewe salah mas mau coy mas tak cuy tak api ngeruqyah aku belajar sih udah di Al-Falaq dulu. Ini katanya masalahnya itu begitu. Makanya kita berharap di sini. Setelah kita tahu, ya pokoknya kita introspeksi diri kita. Ada nggak hal-hal yang aneh dalam diri kita itu? Kalau ada yang aneh, cepat-cepat itu ruqyah diri Anda sendiri. Ya. Lebih bagus meruqyah diri sendiri itu daripada sampai minta ruqyah pada orang lain. Selama Anda mampu, sebelum Anda itu total dikuasai oleh mereka. Ya. Karena yang saya katakan tadi, orang kesurupan tidak harus pas kesetanan kemudian kayak orang gila, junun gitu. Tapi ciri-ciri orang yang terkena gangguan itu diantaranya apa? Ada ketidakwajaran dalam hidupnya, cemas berlebihan, takut berlebihan, kemudian apa lagi? Menikmati sesuatu yang mubah berlebihan. Kalau main game itu bisa semalam, ya nenone itu bisa semalam. Main apa itu? Main zombie. Itu bisa semalam khatam, ya. Padahal kalau sudah baca Quran tuh 10 menit sudah khatam ya. Khatam keturun. Main ngoco 10 ayat. Tapi dia main game sampai hadir acara pernikahan doa itu sih pancet gini itu. Saya lihat ya Allah cek nemen bro kahusuk sing amin ini. Ya apa mau dikabulkan? Ya. Itu loh yang perang-perangan itu yang antar negara itu Turki Ottoman melawan Prancis misalnya. Itu sampai ke bawah sampai doa nikah itu loh masih dia ngetik cik gitu. Amin amin dari malaikat tuh maya lagi. Wah amin dari main game. Kapan mati wala tuduhin gasmu. Jadi begitu ya teman-teman, itu lalu ini berlebihan ini ya. Kalau game aja nggak punya apa ya batasan ini ya berlebihan. Kalau galau dia berlebihan, berpikiran hal-hal yang aneh-aneh gitu. Terus kecanduan hal-hal yang haram, kecanduan. Hati-hati kalau kecanduan. Kemudian di kota Liman, semua yang membuat kita ini tidak wajar itu bisa dari gangguan-gangguan non medis itu. Ya, makanya kalau kita sakit obatnya jangan langsung ke medis loh. Bisa karena dosa-dosa kita, tobat dulu, kemudian sholat, kemudian ya konsumsi hal-hal yang memang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, baik itu madu, habas sauda dan seterusnya. Baru nanti itu ujung-ujungnya kalau sudah introspeksinya sudah bagus, baru periksa ke medis. Saya kira itu ya Mas Pandu ya di termin pertama itu. Semoga bermanfaat.